Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Hamini, NIM D1D0293 dari kelas R104. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas konservasi sumber daya hutan, yakni mereview jurnal dengan dosen pembimbing Bu Nursanti Eshud MSI. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal, yakni dari jurnal Agriotech dengan judul Kajian Kawasan Terdegradasi dan Pola Pemulihan Ekosistem di Kawasan Suaka Margasatwa, Komara, Kabupaten Takalar, yakni dengan penulis Sahrudin Amirtojoneng dan Sudirman Numba. Baiklah, di sini saya akan membahas pokok yang pertama, pendahuluan, kedua, metodologi, ketiga, hasil dan pembahasan, keempat, kesimpulan. Pendahuluan. Kawasan Suaka Margasatwa Komara yang terletak di Kabupaten Takalar dan Jeneponto, Sulawesi Selatan ditunjuk menjadi Taman Buru Komara seluas kurang lebih 4.610 hektar. Dan Suaka Margasatwa Komara seluas kurang lebih 3.390 hektar berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 147 Tahun 1987 tanggal 19 Mei Tahun 1987 tentang perluasan status hutan lindung Komara seluas kurang lebih 8.000 hektar. Taman Buru Komara ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan nomor 237 pada tanggal 9 Mei 1997 dengan luas 4.152,50 hektar. Suaka Margasatwa Komara ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan nomor 911 KPTS 1999 tanggal 14 Oktober 1999 seluas 2.972 hektar. Sejarah penunjukan dua kawasan ini adalah untuk pengolahan habitat rusa Cervus timorensis dan jenis satwa lainnya yang dilindungi oleh UU Nomor 5 Tahun 1990, di antaranya kera hitam, rangkong, babi hutan, musang, dan kukus. Suaka Margasatwa Komara selama kurang lebih 17 tahun mengalami penurunan kualitas ekosistem. Sebagian kawasan, terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan lahan milik masyarakat, telah terdegradasi. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu illegal logging, perambahan, penyerobotan lahan, dan kebakaran hutan. Degradasi hutan termasuk pengudulan hutan dan penggurunan merupakan masalah global yang terus berkembang. Dalam kegiatan pemulihan ekosistem kawasan yang terdegradasi, terdapat tahapan-tahapan pelaksanaan pemulihan ekosistem kawasan konservasi. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P48-Menhub 2-2014 tentang tata cara pelaksanaan pemulihan ekosistem pada KSA dan KPA. Salah satu tahapan kegiatan pemulihan ekosistem yaitu kajian kawasan yang telah terdegradasi. Penelitian dari tujuan ini yakni yang pertama, mengidentifikasi luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Margasatwa. Yang kedua, menganalisis tipe kerusakan. Yang ketiga, menentukan pola pemulihan yang akan dilaksanakan. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemulihan ekosistem kawasan terdegradasi, khususnya di kawasan Suaka Margasatwa Komara. Metodologi dari penelitian ini, lokasi dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Suaka Margasatwa, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yakni pada bulan Juni 2017 sampai dengan Juli 2017. Pendekatan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan penafsiran foto udara atau citra untuk identifikasi luas dan lokasi yang terdegradasi serta mengambil data-data di kawasan Suaka Margasatwa Komara. Kemudian dilakukan analisis data. Analisis foto udara atau citra secara manual atau visual dengan menggunakan 9 unsur interpretasi, yaitu bentuk, ukuran, pola, bayangan, rona atau warna, tekstur,
status asosiasi dan konvergensi bukti. Hasil analisis foto udara citra berupa luas dan lokasi yang terdegradasi. Selanjutnya dilakukan pengambilan data di lokasi dengan melakukan analisis perbandingan antara lokasi yang terdegradasi dengan lokasi yang masih normal sebagai ekosistem referensi. Hasil perbandingan tersebut dianalisis melalui beberapa metode untuk mengetahui tipologi kerusakan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan dua cara, yang pertama analisis data dan kedua analisis lanjutan. Di analisis data yakni ada dua, satu pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. Yang pertama ada pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi. Pengukuran luas dan lokasi yang terdegradasi ini dilakukan dengan pengambilan titik-titik koordinat dengan GPS di lapangan. Kemudian koordinat tersebut diolah dalam bentuk koordinat poligon. Yang kedua, inventarisasi tegakan pada lokasi terdegradasi. Hasil dari inventarisasi tegakan ini merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan peta tanaman. Yang kedua ada analisis lanjutan. Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis vegetasi. Data vegetasi yang dihasilkan dari tiap peta ukur sampel. Kemudian dilakukan perhitungan kerapatan, frekuensi, dominasi, indeks nilai penting. Penentuan INP dilakukan dengan menggunakan formula hasil dan pembahasan. Identifikasi foto udara atau citra satelit. Luas lokasi yang terdegradasi dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar 2.884 hektar. Luasan ini diperoleh dari hasil identifikasi secara visual atau manual dari foto udara atau citra tahun 2016. Lokasi yang terdegradasi dapat ditandai dengan warna coklat muda, tanah terbuka, kebun atau bekas kebun yang tidak digarap lagi, hijau muda, semak-semak belukar, hijau kekuningan, beberapa tegakan perdu dan vegetasi yang jarang atau rumpun bambu yang mengering dan mati. Sedangkan lokasi-lokasi yang vegetasinya rapat, ekosistem utuh ditandai dengan warna hijau. Pengukuran luas lokasi yang terdegradasi. Luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Inventarisasi tegakan pada lokasi yang terdegradasi. Inventarisasi tegakan di lokasi yang terdapat terdegradasi menggunakan metode systematic sampling dengan bentuk peta ukur plot berbentuk lingkaran. Pada peta 1 dengan luas 3.412 hektar, jenis tegakan yang ada di lapangan diantaranya Marasikapa, bambu, marapao, dan lain-lain. Luas peta 1 adalah 3.412 hektar, sehingga jumlah plot peta ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 17 plot dengan peta ukur lingkaran dengan luas 0,1 hektar. Hasil inventarisasi tegakan untuk lokasi yang terdegradasi pada peta 1 di kawasan Suaka Marga Satwa Komara. 1. Jumlah anakan sebanyak 242 batang per hektar dan 412 batang per 1,7 hektar. 2. Jumlah tegakan besar dari 10 cm sebanyak 140 batang per hektar dan 114 tambah 124 per batang per 1,7 hektar. 3. Jumlah tegakan besar dari 20 cm sebanyak 75 batang per hektar dan 127 batang per 1,7 hektar. Peta 2 dengan luas 3.964 hektar. Jenis tegakan jabon, marasikapa, bambu, marapao, dan lain-lain. Luas peta 2 adalah 3.942 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 20 plot. 1. Jumlah anakan sebanyak 210 batang per hektar dan 420 batang per 2 hektar. Jumlah tegakan sebanyak 141 batang per 2 hektar. 3. Jumlah tegakan sebanyak 40 batang per hektar
dan 79 batang per 2 hektar. Peta 3 dengan luas 2.576 hektar, jenis tegakan mahoni, biti, jati, jabon, marasikapa, dan lain-lain. Luas peta 3 adalah 2.576 hektar, sehingga jumlah plot ukur dengan intensitas sebesar 5% adalah sebanyak 13 plot. Pada jumlah anakan sebanyak 321 per batang per hektar dan 417 per batang per 1,3 hektar. Jumlah tegakan besar dari 10 cm sebanyak 122 batang per hektar dan 119 ditambah 319 per batang per 1,3 hektar. Jumlah tegakan besar dari 20 cm sebanyak 30 batang per hektar. 4 seluas 2.331 hektar. Jenis tegakan diantaranya mahoni, biti, jati, jabon, marasikapa, dan lain-lain. Jumlah plot ukur sebanyak 12 plot dengan intensitas sebesar 5%. Jumlah anakan sebanyak 293 batang per hektar dan 352 batang per 1,2 hektar. Jumlah tegakan besar dari 10% sebanyak 329 batang per hektar. Jumlah tegakan besar dari 20%. Jumlah tegakan besar dari 20 cm sebanyak 115 batang per hektar. Analisis lanjutan. Hasil analisis vegetasi menunjukkan pada tingkat anakan terdapat 12 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki nilai indeks penting tertinggi yaitu Terasa Filicium sp sebanyak 5.791%, bambu 35,57%, rasa 22,13%. Pada tingkat pancang terdapat 12 jenis dan 3 jenis tegakan memiliki INP tertinggi Terasa sebanyak 45,24%, Marapao sebanyak 38,10%, dan Kirasa sebanyak 33,33%. Pada tingkat tiang terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yakni bambu sebanyak 103,51%, Rao 43,43%, Marapao 27,25%. Pada tingkat pohon terdapat 13 jenis tegakan dengan 3 jenis tegakan yang memiliki INP tertinggi yaitu Paciri sebanyak 80,53%, Rao 54,5%, dan Terasa sebanyak 24,7%. Kesimpulan. Yang pertama, luas lokasi yang terdegradasi dari hasil identifikasi secara visual atau manual, foto udara atau citra tahun 2016 dalam kawasan Suaka Marga Satwa di Kabupaten Takalar adalah 2.809,84 hektar. Luas lokasi yang terdegradasi di Suaka Marga Satwa Komara hasil pengukuran adalah 122,65 hektar. Yang ketiga, merujuk pada kriteria kawasan terdegradasi dalam Dirjen KSDAE nomor P12/KSDAE/2015, maka untuk peta 1, 2, 3, dan 4 termasuk dalam kriteria kawasan yang terdegradasi rusak sedang dengan pola pemulihan ekosistem pengkayaan tegakan. Yang keempat, jenis yang direkomendasikan untuk penanaman adalah diantaranya bambu, Terasa, Rao, Marapao, dan Kirasa. Sekian dari review jurnal saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.